Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Adelia Putraningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis studi kasus tentang perusahaan multinasional Global Tech, yang dimana latar belakangnya perusahaan Global Tech ini adalah pemimpin dalam industri teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis di Amerika Serikat. Global Tech memiliki operasi yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Perusahaan ini terkenal karena inovasi dalam pengembangan perangkat lunak, layanan cloud, computing, dan infrastruktur jaringan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Global Tech telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam permintaan untuk produk dan layanan mereka di pasar internasional. Hal ini telah mendorong perusahaan untuk memperluas operasi mereka di berbagai negara, memperluas jangkauan produk mereka, dan meningkatkan penetrasi pasar. Dari latar belakang tersebut, ada pun masalah yang mereka hadapi. Yang pertama, meskipun Global Tech mengalami pertumbuhan yang cepat, perusahaan ini juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, terutama terkait dengan resiko kurs mata uang. Yang kedua, beberapa tahun terakhir, fluktuasi nilai mata uang telah menjadi semakin volatil atau mata uangnya tidak stabil, berubah-berubah dalam jangka waktu tertentu, yang menyebabkan ketidakpastian dalam kalkulasi biaya, harga jual, dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, masalah yang mereka hadapi peningkatan exposure atau seberapa jauh perusahaan terpengaruh dengan perubahan nilai tukar mata uang atau faktor-faktor keuangan lainnya, yang memunculkan kebutuhan yang mendesak bagi Global Tech untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif. Yang keempat, perusahaan ini membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan terukur untuk melindungi margin keuntungan mereka, menjaga stabilitas keuangan, dan memastikan keberlangsungan operasi di pasar global yang berfluktuasi. Dari masalah yang tadi kita sebutkan, timbullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Global Tech mengelola risiko kurs mata uang dalam operasi perdagangan mereka? Jadi bagaimana mereka mengelola risiko kurs mata uang dalam operasi perdagangan mereka? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, penggunaan hedging. Jadi hedging ini sudah sering kita bahas, yang dimana hedging ini berguna untuk mengunci aset keuangan kita dalam jangka waktu tertentu, misalnya menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak forward, future, atau opsi, untuk melindungi diri kita atau perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Misalnya kita melakukan kontrak opsi selama 3 bulan, jadi aset kita itu tidak akan terpengaruh dalam waktu 3 bulan tersebut, baik itu nilai tukar mata uangnya naik ataupun turun. Yang kedua, diversifikasi mata uang. Menyimpan cadangan dalam berbagai mata uang untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang. Jadi kita tidak hanya menggunakan satu mata uang, tapi beberapa. Yang ketiga, matching. Mengkonsolidasi pendapatan dan biaya dalam mata uang yang sama untuk mengurangi exposure. Mengkonsolidasi pendapatan di sini, jadi menggabungkan anak-anak perusahaan menjadi perwakilan perusahaan induk agar dapat mengurangi exposure. Dan yang keempat, natural hedging. Hampir sama yang pertama, menginvestasikan kembali pendapatan dalam mata uang lokal di negara operasi untuk mengurangi kebutuhan konversi mata uang. Misalnya kita mempunyai pendapatan mata uang lokal, terus produksi kita di Cina, jadi kita melakukan investasi di Cina agar mengurangi kebutuhan konversi mata uang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi exposure Global Tech terhadap resiko kurs mata uang? Sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan exposure. Exposure itu seberapa jauh perusahaan atau individu terpengaruh dengan perubahan nilai tukar mata uang dan faktor-faktor keuangan lainnya. Jadi seberapa jauh mereka terpengaruh. Jadi ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi exposure terhadap risiko kurs mata uang Global Tech
yaitu yang pertama lokasi operasi. Negara tempat global tech beroperasi dan fluktuasi mata uang di negara tersebut. Di mana mereka beroperasi, tentunya mereka akan terpengaruh dengan fluktuasi mata uang di negara tersebut. Yang kedua, sifat transaksi. Apakah transaksi yang dilakukan mata uang asing atau domestik? Karena pasti nilai kursnya berbeda ketika kita melakukan transaksi domestik dan transaksi dengan mata uang asing. Yang ketiga, durasi transaksi, jangka waktu antara penandatanganan kontrak dan penyelesaian pembayaran. Dan yang keempat, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi dan moneter di negara-negara tempat global tech beroperasi. Tentunya kebijakan ekonomi dan moneter ini sangat mempengaruhi nilai kurs. Dan yang terakhir, volume perdagangan. Jumlah transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana global tech mengidentifikasi dan menganalisis resiko kurs mata uang yang dihadapi? Bagaimana mereka menganalisis resiko mata uang yang dihadapi? Jadi untuk menganalisis resiko kurs mata uang ada beberapa cara. Yang pertama, pemantauan pasar atau analisis pasar. Ini dilakukan untuk memantau fluktuasi nilai tukar secara real time. Jadi per detiknya seperti itu. Kita bisa melihat fluktuasi nilai tukar mata uang per detiknya setiap saat. Yang kedua, model prediksi. Ini hampir sama dengan forecasting atau peramalan. Menerapkan model statistik dan ekonometrik untuk memprediksi perubahan nilai tukar. Yang ketiga, stress testing. Melakukan simulasi atau percobaan untuk menguji dampak skenario perubahan nilai tukar yang ekstrim. Dan yang terakhir, laporan keuangan. Menganalisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi exposure kurs yang ada. Pertanyaan yang keempat, itu apa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh global tech untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai mata uang terhadap kinerja keuangan mereka? Jadi strategi apa yang diterapkan agar dapat mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap kinerja keuangan mereka? Mungkin ada beberapa strategi yang dapat saya sarankan. Yang pertama, seperti yang sebelumnya kita bahas, yang sangat penting yaitu hedging. Hedging ini sangat penting karena dapat mengunci nilai tukar mata uang, seperti yang tadi saya sebutkan. Contohnya dengan menggunakan kontrak forward, future, dan opsi mata uang. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Selain menggunakan hedging dalam mengurangi risiko, diversifikasi ini juga merupakan sangat penting agar jika terjadi kerugian pada satu aset tertentu, kita masih memiliki aset lain. Jadi kita mengalokasikan investasi ke berbagai mata uang dan aset. Yang ketiga, penetapan harga. Menyesuaikan harga produk dan layanan untuk mencerminkan perubahan nilai tukar. Di mana kita beroperasi, pasti setiap negara itu memiliki kurs mata uang yang berbeda-beda. Jadi kita harus menetapkan harga sesuai dengan berbagai pertimbangan dari berbagai negara. Berbagai pertimbangan sesuai dengan negara di mana kita beroperasi atau menjual produk kita. Dan yang keempat, pengelolaan kas. Memelihara kas dalam mata uang yang relevan dengan operasi bisnis. Pertanyaan yang kelima, bagaimana global tech memastikan bahwa strategi manajemen risiko yang mereka terapkan relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan kondisi pasar global? Jadi bagaimana mereka memastikan kalau manajemen risiko yang mereka terapkan itu sudah bisa menghadapi perubahan kondisi pasar global? Untuk memastikan relevansi dan efektivitas strategi global tech, mungkin ada beberapa cara. Yang pertama, revisi berkala. Global tech harus melakukan tinjauan berkala terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang mereka terapkan. Jadi mereka harus sering-sering revisi. Jadi jika terjadi kesalahan sedikit, mereka sudah menyadarinya. Yang kedua, penggunaan teknologi.
Di era sekarang tentunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya teknologi dan informasi. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, perusahaan dapat menganalisis dan dapat melakukan manajemen risiko yang lebih mudah. Yang ketiga, pelatihan staf. Memberikan pelatihan kepada staf tentang manajemen risiko dan kebijakan terbaru, sehingga para staf itu tidak tabu dan bisa menghadapi risiko yang akan terjadi ke depannya. Yang terakhir, kolaborasi dan ahli. Bekerja sama dengan ahli keuangan dan konsultan manajemen risiko untuk mendapatkan wawasan terbaru. Jadi misalnya kita dihadapkan dengan berbagai tantangan yang mungkin sulit untuk kita hadapi, kita bisa berkonsultasi dengan orang yang memiliki wawasan yang lebih luas agar kita dapat memperoleh wawasan yang lebih banyak dan dapat membuat keputusan yang tepat. Dan pertanyaan terakhir, apa pelajaran yang dapat dipetik dari pendekatan Global Tech dalam mengelola risiko kurs mata uang bagi perusahaan MNC atau multinasional lainnya? Jadi apa pelajaran yang dapat dipetik dari pendekatan Global Tech dalam mengelola risiko mata kurs mereka? Dari yang saya simpulkan, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, pentingnya diversifikasi. Seperti yang saya tadi bilang, dalam manajemen risiko keuangan dan risiko nilai tukar mata uang, diversifikasi dan hedging itu sangat penting. Pentingnya diversifikasi operasi dan mata uang dapat mengurangi risiko dalam mengunci nilai tukar mata uang. Yang kedua, penerapan teknologi. Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada tentunya akan ketinggalan jauh. Dan perusahaan yang dapat menggunakan teknologi tentunya dapat memantau dan analisis dapat melakukan pemantauan dan analisis risiko dengan baik. Yang ketiga, seperti yang tadi saya bilang, hedging. Dengan melakukan hedging yang tepat, dengan memilih instrumen hedging sesuai dengan profil risiko perusahaan, karena tentunya profil risiko perusahaan itu berbeda-beda. Yang keempat, adaptasi atau fleksibilitas perusahaan tentunya sangat penting untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan pasar yang terjadi. Dan yang terakhir, pelatihan dan pendidikan. Seperti yang tadi kita bahas, dan staf kita harus dibekali pelatihan dan pendidikan untuk memastikan tim manajemen risiko selalu siap dalam menghadapi tantangan baru. Jadi mereka sudah ada wawasan dan mereka sudah ada wawasan bagaimana cara menghadapi tantangan baru atau manajemen risiko untuk perusahaan mereka. Pendekatan ini tentunya dapat membantu perusahaan multinasional lainnya untuk mengelola risiko kurs mata uang dengan lebih efektif, menjaga stabilitas keuangan, dan memastikan keberlangsungan operasional di pasar global yang dinamis. Saya rasa sekian saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.